semua ya. Oke, berhubung pembelajaran kita pada siang hari ini, akan saya kasih kesempatan untuk kalian yang barangkali ngantuk atau gimana gitu buat ke kamar mandi ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi macam-macam kampus. Coba lihat gambar yang ada di atas itu. Mana sih yang disebut dengan kampu? Ada yang bisa menjawab? Bagian yang berlebihan, Ibu. Ya, benar banget. Jadi kampu itu tepian dari kain, di luarnya dari garis pola ini loh. Ini namanya kampu. Jadi kampu adalah jarak antara garis pola atau jahitan dan tepi potongan kain. Lebar kampu standarnya ini tuh 1,5 cm. Jadi gunanya adanya kampu itu agar pada saat kita memegang kain tersebut, kan biasanya tuh kain pasti bertiras kan ya. Nah itu dengan adanya kampu jadi aman untuk kita pegang dan aman ketika kita jahit. Selain itu juga kadang kampu itu tidak selalu lebarnya 1,5 cm, tapi ada juga yang 2 cm, ada yang 2,5 cm, bahkan juga ada yang 3 cm. Nah, itu tuh adanya lebar kampu yang sangat besar itu karena dengan alasan-alasan tertentu. Contohnya nih, seperti pada saat kita membuat busana yang press body atau pas dengan badan. Nah, untuk jaga-jaga, jadi pada saat difittingkan, semisal ada terlalu ketat, kurang longgar, itu bisa kita ambilkan dari kampu itu tadi. Jadi itu gunanya kampu yang banyak. Untuk alat dan bahannya, seperti halnya kita menjahit, untuk alatnya perlu metlin atau meteran jahit, kemudian menggaris, kapur jahit, gunting kain, gunting benang, atau kalau tidak ada gunting benang juga nggak apa-apa, pakai gunting kain. Kemudian ada jarum tangan, jarum pentul, bantalan jarum, setrika, dan mesin jahit. Untuk bahannya ada kain dan benang jahit. Kampu juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama supaya hasil kampu tidak bertiras. Kemudian untuk menyambungkan sisi-sisi bagian tertentu pada busana. Kemudian memudahkan untuk menyetrika sisi busana. Kampu buka berfungsi untuk penyelesaian umum pada busana. Kampu balik yang memiliki sifat kuat dan rapi, digunakan untuk penyelesaian busana anak, kebaya, dan lain sebagainya. Kampu pipi digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi. Biasanya ada pada pakaian bayi, kemeja, celana pendek, dan lain sebagainya. Lalu untuk kampu sarung lebih menekankan pada penyelesaian sambungan sarung. Kampu Prancis berfungsi untuk menjahit 2 lembar kain dengan 1 kali setikan. Jenis kampu ini biasa digunakan untuk bahan yang tipis. Lanjut untuk macam-macam kampu. Ada 6 kampu ya. Untuk yang pertama kampu balik, kampu buka, kampu pipi, kampu sarung, kampu Prancis, dan ada kampu tutup. Pada kampu balik, jenis kampu ini banyak digunakan untuk menjahit kebaya dengan bahan yang tembus terang. Selain digunakan untuk menjahit kebaya, dapat pula digunakan pada pakaian pesta yang terbuat dari bahan halus. Teknik menjahit kampu balik dengan cara menjahit 2 kali. Biasanya kampu balik ini memberi kesan pakaian lebih rapi, lebih terlihat rapi, kemudian nyaman dipakai, dan juga
memperkuat jahitan. Selanjutnya untuk kampuh buka. Ciri khas dari kampuh buka, hasil akhir menjahit kampuh buka dapat dilihat dengan bagian sambungannya itu terbuka atau dibuka, lalu kampuh dititipkan. Nah, kampuh buka ini dibagi menjadi ada tiga kampuh buka macam-macamnya. Ada yang diobras, ada yang dirompok atau bisa disebut bibis, kemudian ada juga yang dijahit 2 kali seperti itu. Untuk obras, peti kain diselesaikan dengan obras. Tiras kampuh di sepanjang peti kain diselesaikan dengan menggunakan mesin penyelesaian atau obras. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini seperti itu. Kemudian kampuh buka dengan rompok. Peti kain diselesaikan dengan rompok atau dijahit dengan kain serong. Penyelesaian ini hanya dipakai untuk busana yang dibuat dari bahan atau kain yang tebal. Kegunaannya untuk menyambungkan atau menjahit bagian-bagian sisi rok, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, belakang celana juga bisa dipakai untuk penyelesaian kampuh gaun. Kemudian selanjutnya adalah kampuh buka yang dijahit. Dikerjakan pada bahan-bahan yang berasal dari serat alam atau serat sintetis yang tidak tebal. Penyelesaian dengan cara melipat kecil pinggiran tiras dan disetik dengan mesin sepanjang pinggirannya. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya ada kampuh pipi. Kampuh pipi itu seperti ini ya contohnya. Dinamakan kampuh pipi karena bentuk kampuhnya itu dipipihkan atau tidak timbul. Ciri kampuh pipi yaitu terdapat 2 jahitan mesin. Kampuh pipi dipakai untuk menjahit kain sarung, kemeja, biasanya di kemeja ya yang kebanyakan itu. Kemudian celana, jaket, pakaian bayi dan sebagainya. Lanjut untuk kampuh sarung. Sesuai dengan namanya, kampuh ini digunakan untuk menjahit sarung. Mengapa menjahit sarung selalu menggunakan kampuh sarung? Karena motif pada sarung kan biasanya itu berbentuknya kotak-kotak, garis-garis atau polos gitu kan ya. Nah ini tuh kampuhnya dibuat kampuh sarung itu agar motifnya itu saling menyatu. Dengan menerapkan kampuh sarung maka cara menjahit akan lebih tepat. Ciri khas kampuh ini pada bagian huruf dan baik kain jahitan tampak di keduanya. Jadi apa sih perbedaan dari kampuh pipi dan kampuh sarung? Kalau kampuh pipi itu bedanya di satu sisinya ada 1 setikan aja, sedangkan di sisi lainnya ada 2 setikan. Sedangkan di kampuh sarung ini dua sisinya semuanya memiliki 2 setikan. Selanjutnya untuk kampuh Prancis. Kampuh Prancis dipakai untuk menjahit bahan jenis tipis. Hasil dari kampuh Prancis hanya terdiri dari 1 jahitan. Bisa dilihat untuk contoh dari kampuh Prancis seperti gambar pada di samping ini. Kemudian kampuh tutup. Kampuh tutup atau overcasing. Kampuh tertutup yaitu teknik menyambungkan 2 bagian pakaian dari bagian buruk kain. Kemudian kedua ujung kampuh disatukan dengan tusuk balut atau mesin obras. Kampuh tertutup ini digunakan untuk menyambungkan lingkar kerumangan dengan lingkar lubangan. Jadi perbedaan dari kampuh buka dan kampuh tutup ini, kalau kampuh buka kan nanti bagian sisi kainnya bagian sini dengan yang kanan ini kiri, dengan kanan ini kan ditumpuk seperti ini, kemudian dijahit dan kampuhnya dibuka seperti ini, baru nanti diobras ya. Nah kalau kampuh tutup ini dia dijahit kemudian kampuhnya dijadikan 1 dan diobras jadi 1.
bakal cepet banget buat terurai. Jadi dengan menerapkan teknik menjahit kampuh barit itu bisa membuat kebaya lebih bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apabila kalian mendapatkan pesanan menjahit busana dengan bahan yang tipis, kampuh apa yang kalian terapkan pada busana tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Mbak Fatma. Iya, benar sekali, pakai kampuh Prancis. Untuk bahan tipis menggunakan kampuh Prancis sama, alasannya juga sama seperti kebaya tadi ya. Jadi biar jahitannya kuat, kemudian terlihat rapi juga. Kalau bahan tipis kan tembus pandang gitu ya. Jadi kalau dilihat tuh dari luar tuh nggak apa ya, nggak kelihatan berantakan begitu, jadi lebih rapi. Kemudian juga sama seperti gaya kainnya juga sifon, gampang seperti sifon kan ya, itu gampang terurai, jadi gampang berhias. Jadi untuk menyelesaikan kampuhnya menggunakan kampuh Prancis. Pertama, untuk jawabannya dari Mbak Fatma bagus banget. Sekarang ini saya akan membagi kelompok. Untuk di kelas ini ada 30 siswa lagi ya, nah itu dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompoknya ada 5 orang. Nah, setiap kelompok itu akan mencari langkah-langkah gimana sih cara membuat kampuh tutup atau kampuh apa, nanti akan saya bagi satu kelompok seperti itu ya, dan bisa mencoba membuat kampuh itu. Kemudian setelah kalian sudah bisa membuat kampuh itu, nanti ada salah satu dari kelompok itu bukan perwakilan ya, semua ya. Jadi satu anak akan menjelaskan cara-cara membuat kampuh itu ke kelompok lain. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, silakan untuk membagi kelompoknya. Dari kelompok apa? Membuat apa? Dari kelompok 3. Iya, membuat kampuh rompok. Oke, membuat kampuh buka yang dirompok ya. Ini bagus banget hasilnya. Apa kesulitannya? Ini kan jahitannya setelah dilipat dipindah di bawahnya ini ya Bu. Tapi jahitannya tuh terkadang ada yang melebihi batas garisnya seperti ini. Sekali. Memang itu kebanyakan susahnya kalau jahit rompok itu, kebanyakan di situ sih susahnya. Jadi ya memang harus sering-sering buat latihan menjahit seperti itu, nindes gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Untuk dilanjutkan, ini hasilnya sudah bagus sekali kok. Oke, saya tinggal dulu. Halo Mbak, ini dari kelompok apa? Ini kita mempraktekkan kampuh tadi. Ya. Untuk kesulitannya apa? Ada Ibu, kesulitannya adalah menentukan lebar kampuhnya. Idealnya kan 1 cm, tapi ini kami kesulitan untuk mempaskan antara kampuh dan lebar dari jahitannya. Ini kan biasanya kalau jahit kemudian kurang untuk dibentuk itu juga kan ya. Tapi kan pasti ada yang gini, yang diraput ini. Di sini kan kesulitannya itu juga apa? Iya, kesulitan itu. Ya, jadi lebih kelihatannya rapi. Tapi ini sudah
tadi sudah mempraktekkan ya Dijelaskan kayak ya, pembuatan kambuh batik. Nah, cara pertama itu kita jahit terlebih dahulu di bagian baik. Berapa senti tergantung kebutuhan kambuhnya. Idealnya 1 senti. Setelah itu, setelah dijahit, nah nanti seperti ini. Dijahit di bagian baik kain. Dijahit 1 senti. Setelah itu dibalik pada bagian bulu kain. Nah, baru dijahit lagi di bagian kambuh aslinya. Seperti itu, apakah paham? Oke, terima kasih Mbak Puput. Terima kasih. Saya jelaskan lagi ya. Jadi seperti ini anggap ini tuh bagian baik kain. Jadi bagian buruk dengan bagian buruk itu saling berhadapan. Ini untuk kambuhnya 2 cm ya. Jadi setengahnya 2 cm itu 1 cm, 1 cm dijahit dulu di bagian baik kain ini, kemudian ditiraskan, digunting, ditipiskan bagian kambuh yang tadi yang udah dijahit itu. Kemudian dibalik lagi seperti ini. Nah hasilnya bakal jadi ini. Itu bagian buruknya ya, ini bagian baiknya. Kemudian ini dijahit lagi juga. Dan dijahitnya itu jangan sampai ininya keluar seperti ini. Jadi ininya harus seperti ini. Jangan ya. Oke, untuk tugas kelompoknya sudah selesai semua ya. Oke, akan saya panggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Untuk kelompok yang membuat kampung buka yang dirompok, silahkan. Akan dipresentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, terutama yaitu kampung buka dan penyelesaian di kelompok. Pertama itu disampaikan 2 lembar potongan kain yang akan dijahit betul supaya jahitannya menyatu dan tidak berubah bentuk. Yang kedua itu jahit kamu sesuai dengan pola dengan cara dilambar kainnya sesuai dengan pola. Lebar kamu buka dari tepi itu sekitar 2 cm. Kemudian dijahit kamu sesuai dengan lebar pola. Yang ketiga yaitu setelah dijahit kamu yang menutup dibuka dan disetrika supaya kamu tetap dalam keadaan terbuka. Yang keempat, jahit kain serong sekitar lebar kain sekitar 2 cm hingga 3 cm dengan kain sekitar setengah cm atau jahit sekitar sepatu jahit yang ada jenis jahit, atau dengan cara menjahit kain serong dengan kain yang dipiras selebar 1 cm. Kemudian tutup kain menjadi setengah cm. Selanjutnya yaitu lipat sisa kain sebanyak 2 kali ke arah bagian bulu kain supaya kain rapi dan tidak berpiras. Kemudian dijulur betul saat dijahit di posisi kain yang terbuka. Yang terakhir yaitu setelah melipat kain serong, dijahit kembali jahit kain serong dari bagian baik. Oke, untuk Mbak Angelika ini kelompok 5 ya. Jadi kelompok 5 ini anggotanya ada 5 orang ya. Jadi nanti satu orang akan menjelaskan cara untuk menjahit kampung membuka ke kelompok yang lain. Ditunjukkan hasil jahitnya seperti apa. Hasilnya sangat bagus sekali ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Angelika. Silakan duduk. Kemudian lanjut untuk kemudian lanjut untuk penjelasan dari presentasi dari kelompok 2
dioplas akan tidak bertiras. Nah, agar hasilnya lebih rapi, kami menyetrikanya seperti ini. Sudah selesai. Hasilnya rapi. Terima kasih untuk Mbak Melinda. Silakan duduk. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2 kampung balik. Silakan. Jadi saya akan presentasikan hasil kampung balik yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, jahit kampung sesuai tanda pola pada bagian baik kain. Yang kedua, menipiskan kampung dan jahit dengan 5,5 cm. Terus balik kain ke bagian baik kain dan jahit kampung sebesar 1 cm dari tepi kain. Dan terakhir, bas atau setrika hasil jadi kampung supaya lurus tegak. Itu yang hasil kerjanya. Jadi ini itu tidak rapi ya, tapi untuk hasil jadinya ini maksimal 1 cm saja. Kalau bisa juga setengah cm. Ini sudah rapi. Terima kasih ya Mbak Fatma. Silakan. Selanjutnya tugas mandiri, kalian bisa membuat fragmen kampung satu persatu. Jadi satu orang membuat 6 fragmen kampung dan harus dikumpulkan pada hari ini ya, pada pembelajaran akhir kita hari ini. Silakan untuk dikerjakan. Oke, untuk tugas mandirinya silakan dikumpul karena waktunya sudah mau habis. Baik, waktunya sudah mau habis ya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu menjahit tidak hanya menyatukan 2 potong kain dengan menggunakan jarum takman atau mesin jahit. Bahan yang akan dijahit harus telah diberi kaku. Kaku adalah jarak antara garis pola kejahitan dan tepi potongan kain. Kaku dibuat dengan memperhatikan jenis bahan yang digunakan sehingga sesuai dengan fungsinya. Jenis kampu yaitu kampu buka, kampu pipi, kampu balik, kampu sarung, kampu Prancis. Penyelesaian kampu disesuaikan dengan jenis produk dan bahan yang digunakan. Materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Tetap semangat untuk belajarnya dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, terima kasih.